Baik, teman-teman dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, ini saya mau sedikit sharing terkait dengan review Serikat Pekerja Dosen atas RPM Profesi Karir dan Penghasilan Dosen. Jadi, ini yang berkaitan dengan aturan-aturan yang selama ini kita gunakan, kita terapkan. Kemudian ada catatan-catatan khusus yang semestinya harus direview. Ini berdasarkan dari Serikat Pekerja Dosen, di mana ke depannya diharapkan bahwa hasil catatan-catatan ini bisa sebenarnya memperbaiki aturan-aturan yang banyak sekali teman-teman dosen beranggapan atau berpendapat bahwa aturan-aturan yang terjadi atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat ini itu lebih banyak merugikan dosen. Katanya semacam itu. Nah, oleh karena itu, saya mencoba untuk sharing hasil dari review Serikat Pekerja Dosen atas RPM, Profesi, Karir, dan Penghasilan Dosen. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya, dan bisa diterapkan. Catatan yang pertama, itu adalah pasal 2, di mana di situ tertulis bahwa status dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Di mana dosen tetap itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A memenuhi beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 satuan kredit semester atau 12 SKS. Kemudian dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B memenuhi beban kerja kurang dari 12 SKS. Nah, catatan dari Serikat Pekerja Dosen itu ya, saat ini menyebabkan kalau misalnya terjadinya antara ketetapan bahwa ada dosen tetap dan tidak tetap, itu menyebabkan dosen tetap itu rawan ya outsourcing, tidak ada kepastian gitu ya, yang dosen tidak tetap. Di sisi yang lain, hal ini akan menyuburkan praktek NIDK yang direktur tanpa standar yang jelas dan merugikan jenjang karir dosen. Nah, itu yang ke depan catatannya semacam itu. Kemudian yang berkaitan dengan pasal 9 ayat 3B itu dalam hal ini adalah pengangkatan. Di sini disebutkan bahwa dosen selain aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan dosen. Catatannya itu adalah apakah arti dosen PTNBH Apakah artinya dosen PTNBH itu mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, ya? Kemudian bagaimana dengan dosen yang diangkat menjadi pegawai universitas ketika acuannya masih Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu ya. Kemudian next, pasal 12. Pasal 12 di situ tertulis bahwa dosen yang memiliki baik itu pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling rendah 2 tahun dan pejabat akademik paling rendah asisten ahli dapat mengikuti proses sertifikasi dosen untuk mendapatkan sertifikasi pendidik untuk dosen. Yang kedua, itu pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A memenuhi beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS. Nah, catatannya adalah ini akan membawa masalah terutama pada yang satu ya, yang poin 1, di mana mendelegitimasi dosen dengan kewenangannya atau tugasnya rawan tentang perbedaan persepsi pimpinan yang merugikan hak pekerja, menyuburkan like dan dislike gitu ya. Jadi ada ketentuan bahwa dia dekat sama ini gitu ya. Kemudian pasal 15, biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen dibebankan kepada perguruan tinggi tempat dosen bekerja. Dalam hal ini, perguruan tinggi tempat dosen bekerja berbeda dengan perguruan tinggi penyelenggara sertifikat dosen, ya. Di mana perguruan tinggi penyelenggara sertifikat dosen dapat menarik biaya sertifikasi dosen dan dari perguruan tinggi tempat dosen bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini agak sedikit konyol ini. Jadi, misalnya dosen A itu mau tes sertifikasi dosen di universitas penyelenggara sertifikasi dosen, maka dosen tersebut itu harus membayar ke universitas tempat kita melakukan tes serdos tersebut. Nah, semestinya itu tidak perlu karena serdos adalah hak pasca dosen diterima sebagai pengajar, gitu ya, lumayan lah. Oke. Kemudian pasal 17
Dosen yang disertifikasi dilarang, satu, memberikan informasi yang tidak benar dan atau tidak jujur dalam proses sertifikasi, melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan dokumen yang menjadi persyaratan sertifikasi, dan atau melakukan praktek penyuapan, korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam proses sertifikasi. Yang kedua, dosen yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Catatannya adalah integritas ini merupakan urusan komisi etik, senat universitas atau fakultas. Jadi, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika misalnya itu yang melakukannya itu adalah di fakultasnya, universitasnya, bahkan lalu bagaimana? Gitu ya. Maka satu-satunya yang bisa turun tangan adalah Kemendikbud, ya, LL Dikti misalnya, semacam itu. Kemudian untuk yang pasal 19, beban kerja dosen itu mencangkup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini dapat berupa peran dosen sebagai tenaga kependidikan, ketua lembaga, kepala pusat, koordinator program studi, dan atau tim kerja dalam program perguruan tinggi. Komposisi pelaksanaan kegiatan pokok terhadap pemenuhan beban kerja masing-masing dosen itu ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja perguruan tinggi sesuai dengan misi perguruan tinggi. Nah, catatannya adalah beban didasarkan pada pelaksanaan tridharma, bukan beban administrasi tridharma berdasarkan kebebasan akademik. Namun yang terjadi saat ini adalah kita itu adalah beban administrasi tridharma. Jadi melakukan penelitian, kita harus mengumpulkan membuat RAB-nya, harus menempel-nempel kwitansi dan lain-lainnya yang saya tidak temui di luar negeri, ya, semacam itu. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah pasal 22. Nah, perguruan tinggi melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir dosen itu paling sedikit meliputi misalnya kegiatan pengolahan kinerja dosen, rencana pengembangan karir dosen, penugasan dosen, dan promosi dan demosi dosen. Nah, ini semestinya harus dicabut saja karena subjektif. Ya, benar juga sih. Jadi kalau misalnya penugasan dosen itu biasanya juga kadang dilakukan sama orang-orang tertentu, jadi yang lainnya tidak diberikan kesempatan. Begitupun dengan promosi, ya, temannya yang baru datang tiba-tiba bisa-bisa menjadi menjabat. Nah, itu yang semacam itulah. Gitu. Kemudian pasal 29, penugasan dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf C berupa penugasan dosen tetap secara penuh waktu sebagai baik itu pimpinan maupun wakil pemimpin perguruan tinggi, kemudian rektor pada PTN berbadan hukum, kepala lembaga atau kantor, dekan atau wakil dekan, kepala unit penunjang akademik ataupun unit pelaksana teknis akademik, ketua jurusan, koordinator program studi, dan atau ketua senat tingkat perguruan tinggi. Nah, dosen tetap yang menjalankan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui telah memenuhi keseluruhan beban kerjanya. Nah, catatannya adalah tugas tambahan tidak menghilangkan tridharma. Jadi, ya itu resiko seseorang sebenarnya ketika menjadi atau memimpin, maka tugas tridharma itu harus tetap ada, ya. Kemudian pasal 28, promosi dosen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 huruf D merupakan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen. Nah, ini dicabut saja karena juga subjektif. Sebagaimana permen ini mau mengatur masalah promosi dosen jika aturannya sudah terlebih dahulu diatur dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Gitu. Berikutnya
Itu pasal, kemudian juga ada aturan mana yang akan diacu terutama oleh dosen non PNS. Nah, ini yang makanya kemarin-kemarin dalam video saya itu seringkali saya sebutkan bahwa di Indonesia itu teratur berada dualisme aturan ya, dualisme aturan antara dosen PNS, dosen non PNS. Jadi kadang bingung mau mengikuti yang mana ini. Gitu. Nah, pasal 30 demosi dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D merupakan penurunan jenjang jabatan akademik satu jenjang lebih rendah. Demosi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada dosen yang satu tidak memenuhi beban kinerja dosen atau beban kerja dosen, dua tidak memenuhi indikator kinerja dosen, yang C itu melakukan pelanggaran integritas akademik, disiplin, dan atau kode etik dosen, dan atau tidak memenuhi syarat lain terkait dengan tridharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, catatannya itu adalah pasal ini berpotensi menimbulkan penundukan dan pendisiplinan dosen. Ya. Yang pasal 36, itu materi dapat mengangkat, menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagai profesor kehormatan atas usul perguruan tinggi. Pengangkatan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi yang dapat mengusulkan pengangkatan profesor kehormatan harus memenuhi persyaratan untuk melakukan promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Kemudian jumlah profesor kehormatan dalam perguruan tinggi paling banyak satu untuk setiap rumpun ilmu. Nah, ya catatannya adalah syarat seharusnya lebih memudahkan dosen dari jenjang karir dan bukan pengangkatan oleh menteri atau pimpinan perguruan tinggi. Kalau ini saya setuju. Jadi mereka-mereka yang diangkat menjadi profesor kehormatan itu juga kadang mereka tidak pernah mengajar, tidak pernah melakukan penelitian, pengabdian, tiba-tiba diangkat menjadi profesor kehormatan. Nah, kita-kita dosen ini yang berjibaku dengan kegiatan tridharma, pengajuan kenaikan jabatan akademik, tidak susah sekali untuk menjadi guru besar ya. Dan pada akhirnya kejadian sekarang ini di mana profesor-profesor itu yang melakukan tindak atau pelanggaran kode etik akademik itu sudah dipanggil ya, di beberapa universitas sudah seperti itu. Hanya saja apa sanksinya ya yang masih ditunggu-tunggu oleh kebanyakan dosen ini. Kemudian masa jabatan profesor kehormatan paling lama 5 tahun atau tidak dapat diperpanjang. Ya, batas usia tertinggi profesor kehormatan sama dengan batas usia pensiun profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya juga bingung ya, kenapa kok di Indonesia itu ada profesor kehormatan ini ya? Esensinya apa gitu ya? Gitu. Apakah kemudian akan menjadi nilai tambah ketika akreditasi atau bagaimana, saya juga bingung. Kemudian di pasal 37, profesor kehormatan harus memenuhi persyaratan, misalnya melalui kualifikasi akademik paling rendah doktor, kemudian doktor terapan atau spesialis atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian kompetensi luar biasa dan atau prestasi eksplisit dan atau pengetahuan luar biasa. Dan yang ketiga, pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional ataupun internasional. Yang kedua, prosedur penilaian pemenuhan persyaratan serta pengambilan keputusan promosi dosen menjadi profesor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 berlaku mutatis ya, mutatis mutandis untuk pengangkatan seorang menjadi profesor kehormatan. Catatannya adalah ditambahkan syarat diakui oleh sejawat keilmuan yang serupa gitu ya. Jadi jangan asal-asalan menjadi profesor kehormatan. Kemudian yang berikutnya itu adalah pasal 44 di mana Kementerian, PTNBH dan badan penyelenggara yang merupakan pemberi kerja dosen membayar penghasilan dosen. Penghasilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1 gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain. Nah, bagaimana itu kalau misalnya gajinya dipotong tanpa ada penjelasan sebelumnya ya?
Kemudian catatannya ini perlu diatur pendapatan berupa tunjangan kinerja bagi ASN dosen yang pengelolaan keuangan di bawah kementerian seperti ASN non-PTN, Satker, dan dosen DPK ya. Hal ini mengacu pada hak dosen pada kementerian lain selain Kemendikbudristek sebagaimana implementasi Undang-Undang tahun 2023 seperti ASN dosen Kemenkes yang mendapat tunjangan kinerja gitu. Pasal 45, Kementerian membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 huruf A kepada dosen aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai aparatur sipil negara. Di mana di situ disebutkan bahwa peraturan presiden tentang tunjangan kinerja sebagaimana turunan dari Undang-Undang 20 tahun 2023 sebentar lagi akan terbit. Apakah ASN dosen yang pengelolaan keuangan di bawah kementerian seperti ASN non-PTN, Satker, dan dosen DPK akan mendapatkan tunjangan kinerja, gitu ya. Kemudian apakah pasal ini menyatakan bahwa ASN dosen tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja? Nah, catatan lain, permasalahan kapan pembayaran dan besar tunjangan profesi bagi dosen yang telah mendapatkan sertifikasi pendidik, yaitu dosen yang beralih status kepegawaian dari non-PNS menjadi CPNS, kemudian dosen yang melaksanakan tugas belajar, dosen yang berubah status. Nah, ini permasalahan ya, pembayaran gitu. Ya, terutama kita fokus kepada dosen yang melaksanakan tugas belajar di luar dari beasiswa negara gitu ya. Itu semestinya harus dibayarkan tuh. Harus dibayarkan tunjangan sertifikasi dosennya karena mereka tidak mendapatkan tidak mendapatkan beasiswa dari negaranya gitu. Tetapi tuntutan untuk tetap mengisi mengisi LKD di Sister itu tetap ada gitu. Nah, itu juga yang semestinya harus dipertimbangkan kembali ya. Gitu. Ini karena saya melihat teman-teman dosen yang mendapatkan beasiswa bukan dari Indonesia, tetapi mereka tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya. Nah, ini belum ada aturan sehingga penerapannya berbeda-beda. Ya, kenapa berbeda-beda? Saya punya teman dia tugas belajar, tetapi dia tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya, gitu. Nah, padahal kita sama-sama mendapatkan beasiswa yang bukan dari negara Republik Indonesia. Kemudian, hasil telaah tidak ada pasal yang menyatakan tunjangan profesi dihentikan ketika beralih status kepegawaian dari non-PNS menjadi CPNS. Dosen tetap melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara penuh. Data lapangan menunjukkan ada PTN atau LL Dikti yang tetap membayarkan dan ada yang menghentikan tunjangan profesi. Kalau perlu, dilakukan uji material agar mendapatkan hasil yang benar. Inilah yang makanya yang saya bilang tadi bahwa di teman saya itu mendapatkan. Nah, kenapa kok kita yang ini nggak dapat? Ya, berdasarkan hasil uji materi, putusan nomor nomor 111 PU sekian ini ya merujuk pada 30 huruf D. Pasal 30 Peraturan Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun ini ya. Tunjangan profesi bagi dosen tugas belajar baru dihentikan setelah dosen bersangkutan menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan setelah terus-menerus. Nah, itu. Nah, kasusnya di teman-teman yang lain baru 1 bulan sudah diberhentikan. Demikian dihitung melalui bulan ke-7 tunjangan profesi dihentikan. Selanjutnya, dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar dan aktif kembali menjalankan profesi akademisnya dibayarkan kembali tunjangan profesi dosennya. Pembayaran tunjangan profesi dosen dari CPNS menjadi CPNS sejak mendapatkan SKPNS aktif sebagai dosen bukan menunggu bulan Januari tahun berikutnya. Data lapangan masih ada yang membayarkan menunggu bulan Januari tahun berikutnya sehingga hak dosen terabaikan. Inilah yang menjadi banyak sekali kendala-kendala di Indonesia itu. Saya tidak paham, ya mudah-mudahan ini bisa sampai ya banyak ditonton oleh teman-teman dosen
Ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini ada yang dirasakan oleh teman-teman dosen ya, termasuk saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video-video berikutnya.